Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita boleh berlibur kembali dalam suasana yang sangat cerah. Kiranya semua hati kita juga secerah hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di depan kita melihat ada perjamuan. Itu yang kita lakukan untuk mengingat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita mau datang kepada Dia. Kita mau datang kepada salib itu supaya ada pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Ku datang kepada salib itu.
kita yang mati dan tidak mendapatkan pengampunan, tetapi karena Allah mengasihi kita, Ia merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, agar kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mau setia kepada Dia, ya Yesus yang telah setia, telah memberikan segala-galanya untuk kita. Saat ini kita mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Dia. Kita akan muliakan Dia, kita akan tinggikan Dia, kita agungkan Dia, dan biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Dia. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Kita akan puji Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Yesus telah mati bagi
Kita mau tinggal setia kepadanya. Kita mau setia seperti Dia telah setia dengan luar biasa bagi kita. Kita mengucap syukur Allah boleh mengangkat kita menjadi anak-anak yang dikasihi. Kita mengucap syukur ada pengharapan kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya di surga. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh, kita mau berserah, menyerahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita saat ini. Kita mau datang kepadanya. Kita mau menerima anugerah kasih yang luar biasa bagi kita. Terima kasih. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia, segala pujian dan hormat dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Sampai saat ini kami ada, semua hanya oleh karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib agar kami boleh mendapatkan pengampunan dosa. Terima kasih Allah Roh Kudus yang menolong kami dalam hidup kami tiap-tiap hari dan mengajar kami untuk lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami Bapa, sucikan kami dan kuduskan kami, agar kami boleh dilayakkan untuk memuji mengagungkan Engkau. Kami dilayakkan untuk datang kepada salib itu dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya urapan Allah Roh Kudus sendiri ada atas kami, sehingga semuanya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memakai beliau untuk menyampaikan kehendak-Mu bagi kami, dan dengan kuatan Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan bagi gereja kami dan pada diri kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini buat setiap anak-anak-Mu yang boleh datang memuji, memuliakan Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong saudara kami yang saat ini belum sampai di tempat ini.
Allah Roh Kudus, Engkau menolong mereka, memimpin mereka setiap perjalanan mereka, sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa bila ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh curahan Roh Allah, oleh curahan darah-Mu, mereka boleh disembuhkan dan diberi kekuatan, sehingga boleh kembali setia bersama-sama dengan Kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang haleluya. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Kita mau datang kepada Dia. Saat ini datanglah.
akan persiapkan persembahan kita kepada Dia. Kita yakin bahwa Allah kita heran dan besar. Sementara persembahan akan dipersiapkan, saya mohon Ibu Lina untuk berdoa bagi persembahan. Allah kita heran dan besar. Sebab itu jiwa kita senantiasa akan rindu akan Dia. Kita mau datang kepadanya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kita mau bersyukur kepadanya, sumber pengharapan penolong kita. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku
perlu kekuatan dari Allah, karena Dialah sumber pengharapan kita. Dia akan menolong di dalam setiap keadaan. Percayalah, Allah begitu peduli kepada kita. Dan kita percaya melalui firman Tuhan itu ada jawaban. Dari firman Tuhan ada kekuatan bagi kita. Melalui firman Tuhan kita juga mengerti rencana dan kehendak. Biarlah hati kita senantiasa rindu kepada-Nya. Kita rindu dengar-dengar akan firman Tuhan. Kita rindu sabdanya, kita rindu firman-Nya untuk memberikan kekuatan bagi kita. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, kita akan puji Ku Rindu Sabda-Mu. Terima kasih kalau tadi Gembala yang menyampaikan firman, kiranya perkataan daripada Tuhan yang berbuah dan memimpin kami setiap hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan untuk semua yang bisa berada bersama-sama dengan kita. Satu hal yang indah saat kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar
Saling mengasihi adalah bukti mengasihi Tuhan. Di sini ada yang tidak mengasihi Tuhan? Ada? Tidak ada. Puji Tuhan. Tidak ada yang tidak mengasihi Tuhan. Karena tadi ditanya Tuhan itu begitu baik. Kasihnya kepada kita luar biasa. Tidak dapat kita bayangkan besarnya kasih, pengorbanannya, merendahkan dirinya sampai pada akhir hidupnya mati di atas salib bagi kita. Kita tuh sungguh bersyukur akan kasih Tuhan. Dan saya bersyukur kalau kita semua di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Salah seorang tolong membacakan Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Mari. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Tuhan memberikan perintah kepada kita supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi adalah tanda bahwa kita murid Tuhan Yesus. Siapa yang mengasihi Tuhan? Semua mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan akan apa, saudara? Saling mengasihi sesama saudara seiman. Kita adalah satu saudara, satu keluarga. Tidak hanya disatukan oleh keturunan darah manusia, tetapi kita disatukan oleh darah dari yang maha tinggi yang telah dikorbankan bagi kita. Jadi saudara, jangan merasa satu dengan yang lain adalah orang-orang yang tidak ada hubungan anak-anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan adalah hubungan yang Tuhan berikan, Tuhan adakan, Tuhan bayar dengan darahnya, saudara. Tuhan bayar dengan darahnya. Jadi saudara di sini disatukan di dalam kasih Tuhan. Dia membayar harga dengan darahnya. Jadi saudara, Ia menginginkan di dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling apa? Mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kita baca satu ayat lagi dalam Yohanes 14, masih di kitab Yohanes. Yohanes pasal 14 ayat
23. Silakan salah seorang membacakannya. Mari. Mari saudara bacakan. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa. Yang Maha Tinggi akan datang dan tinggal di dalam hidup kita. Jika kita mengasihi Tuhan dengan menuruti firman-Nya. Salah satu firman-Nya ialah dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Apa itu saudara? Tolong dibacakan. Mari silakan. Ada Bapak yang mau bacakan? Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Firman Tuhan lagi, walaupun kita baca dalam Matius 7 ayat 21, bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan masuk surga. Siapa yang masuk surga? Saya. Biar ketemu. Yang masuk surga, yang sekarang ini punya surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang tidak punya surga? Oh, semua di sini punya surga ya. Kita semua punya surga. Tetapi surga itu akan betul-betul kita miliki. Surga itu akan betul-betul kita sampai di sana kalau kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya ialah hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi. Amin. Ada yang belum mengatakan amin ya saudara. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Kita perhatikan lagi di dalam Yohanes 15 tadi. Saya akan bacakan mulai ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Kata Tuhan, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu
kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu penuh. Sampai di situ perhatikan saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi saudara seiman, mengasihi semua yang ada di dalam gereja ini, maka dikatakan semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Orang yang tidak mengasihi, tidak saling mengasihi, tidak akan mendapat sukacita itu. Benar tidak? Alkitab mengajarkan kita perlu saling mengasihi. Dengan saling mengasihi saudara, kita akan mendapatkan sukacita dari Allah di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial supaya kita manusia itu hidup saling mengasihi. Kenapa COVID bisa melanda Indonesia? COVID melanda Indonesia dengan salah satu tujuan dari Allah untuk bangsa ini saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya bangsa ini tidak terpecah dan tidak ada orang yang akan berusaha saling membunuh satu dengan yang lain. Adakah bahaya saling membunuh di Indonesia? Ada saudara. Tetapi Allah dengan kasih-Nya mengizinkan COVID melanda kita bangsa Indonesia supaya semua yang jahat itu akan tidak menguasai Indonesia lebih lagi, supaya Indonesia belajar saling mengasihi. Jikalau bangsa Indonesia diajar untuk saling mengasihi, lebih lagi kita lebih lagi kita anak-anaknya. Coba saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Saling mengasihi. Yang kedua, Andres. Saling mengasihi kebenaran utama. Saling mengasihi adalah kebenaran utama yang coba kita baca dalam 1 Yohanes 14 ayat 21. Bukan kitab Yohanes ya saudara, tapi 1 Yohanes. Ini adalah surat kiriman dari Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes. Yohanes menyatakan ini bahwa dia murid yang dikasihi. Dia adalah murid yang mengutamakan mengasihi Tuhannya. Mari kita lihat Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 21. Silakan bacakan saudara. 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Dia, Dia juga mengasihi saudara kita. Iya. Dan inilah dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi saudaranya. Itu ayat 2 ya. Sekarang ayat 21. Tadi ayat 1.
1 Yohanes 4 ayat 21. Ayat 20 saudara. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau saudara tadi sudah mengatakan aku mengasihi Allah, maka saudara pasti mengasihi saudara seiman, siapapun saudara seiman itu. Ya. Kalau tidak begitu, saudara adalah pendusta. Ya. Jadi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan itu begitu luar biasa menekankan kepada kita tentang saling mengasihi. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11, tolong dibacakan. Mari tolong saudara. 1 Yohanes 2 ayat 10 dan 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ingat saudara, saudara merasa bahwa aku anak Allah. Aku mengasihi Allah, Allah mengasihiku, aku mengasihi Allah. Tetapi kalau engkau barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan tidak ada penyesalan. Tetapi begitu tegas firman Allah mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, saudara, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ingat bahwa jikalau kita membenci saudara kita, kita sendiri. Kalau saya membenci salah satu di sini, mungkin saya membenci Kesya, karena Kesya ada di tempat ini ya. Karena Kesya tidak seperti yang lain, gitu. Benci sama Kesya. Kalau saya membenci Kesya, saya hidup dalam apa, saudara? Pendustaan. Saya bukan anak Allah. Itu ditekankan oleh firman Allah. Itu ditekankan oleh firman Allah. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau sedang hidup dalam kegelapan. Walaupun saya hamba Tuhan, kalau saya membenci Kesya, saya hidup dalam kegelapan. Jadi jangan ada ya yang membenci salah satu di antara saudara kita. Amin. Marilah saudara, kita belajar dalam hidup ini supaya kita menjadi orang yang saling mengasihi. Saya mengasihi saudara. Saya mengasihi satu persatu. Yang mungkin dalam pandangan saya paling jelek sekalipun, dialah yang harus lebih saya kasihi. Amin. Mari Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam kasih? Mari kita lihat ada berapa banyak yang dikemukakan. Bagaimana kita hidup dalam kasih, Mas Andres?
Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12, kita akan perhatikan ayat 3 sampai 21, tetapi kita akan baca sebagian yang lain tidak, karena terlalu banyak. Mari kita buka Roma 12 ayat 3. Mari membaca bersama. Roma 12 ayat 3. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Aku berkata kepada orang-orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita punya ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing, dan tidak ada yang bisa mengatakan imanku lebih kuat dari Pak Dianto. Saya pun tidak bisa mengatakan yang sebegitu, bahwa kita itu dikaruniakan Allah kepada siapa? Masing-masing. Jangan kita menjadi tinggi hati. Jangan kamu memikirkan yang lebih tinggi tentang dirimu, saudara. Jangan saya memikirkan yang lebih tinggi tentang diri saya. Karena kalau saya memikirkan yang lebih tinggi tentang diri saya sedang menuju ke kehancuran. Jikalau seseorang merasa diri lebih dari yang lain, berarti ada kesombongan di dalam hati dan akhirnya menuju kepada kehancuran. Yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Saya berharap kita melihat diri kita masing-masing. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Kita bersyukur kalau kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita dipakai Tuhan. Tetapi sebenarnya kita bukan orang yang lebih dari yang lain. Kita satu saudara. Dan jikalau saya dijadikan seorang pemimpin di tempat ini, saya adalah hambanya Allah, budaknya Allah. Kalau Alkitab mengatakan hamba itu budak, jadi saya harus mendengar suara Allah dan saya harus menurut, saya harus melakukannya. Saudara, itu kebenaran firman Allah, saudara. Jadi jangan ada di antara kita yang meninggikan diri. Kemudian ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Mengasihi, saling mengasihi bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan hati yang betul. Kemudian kita lihat ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling apa, saudara? Mendahului dalam memberi hormat. Jangan menginginkan orang menghormati. Saya berkata kepada diri saya,
Saya jangan menginginkan orang menghormati saya, tapi saya harus menghormati orang lain, saudara seiman lebih dulu. Amin. Hormatilah orang lain dan bukan memberi hormat kepada yang lain. Itulah yang diajarkan firman Allah. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Pada zaman ini orang memiliki kebutuhan yang paling besar adalah diberi tumpangan. Karena zaman dulu keadaan jauh berbeda. Jadi kalau satu orang atau beberapa orang, biasanya tidak satu-satu ya, beberapa orang, sekelompok orang pergi ke satu daerah, mereka menempuh perjalanan yang panjang karena jalan kaki, saudara. Dan mereka harus menginap di jalan. Kalau kita ingat ceritanya Lot, ada waktu itu ada malaikat yang datang ke Sodom dan Gomora. Malaikat itu seperti orang lain, pada waktu mereka mau menginap, pertama kali mereka akan tidur di kalau kita katakan di sini seperti alun-alun gitu ya. Tidur di alun-alun gitu ya, tidur di tempat yang buka. Kalau sampai di satu kota. Kemudian malaikat itu kan kelihatan seperti manusia, datang ke Sodom dan tidur di alun-alun. Kemudian sebelum mereka tidur, Lot dan Lot pergi kepada mereka, memanggil mereka, mari ayo menginap di rumah. Soalnya Lot tahu persis orang-orang Sodom dan Gomora orang-orang jahat. Ya. Kalau orang tidur di alun-alun mereka, pada malam hari mereka pasti dikerjakan. Satu kehidupan yang sangat menjijikkan, baik itu orang laki-laki, baik itu orang perempuan, akan mereka kerjakan, akan mereka lakukan semua yang mereka bisa memuaskan nafsu mereka. Oleh karena itu, oleh Allah dihukum seperti itu. Tetapi satu perkara, karena Lot anak Tuhan, Lot mempedulikan orang lain. Lot mengasihi mereka. Lot berusaha memberi tumpangan kepada mereka. Kalau di dalam kehidupan kita bersama saat ini memang berbeda dengan waktu yang lalu, tapi firman Tuhan tetap sama. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kita hidup untuk saling menolong. Kalau ada di antara saudara kita yang membutuhkan, bantulah seberapa engkau dapat membantu. Jangan kadang-kadang sungguh menyedihkan di gereja orang-orang yang kaya saling menolong dengan mereka yang kaya, tetapi orang yang miskin disisipkan. Orang yang miskin biasanya bersama-sama dengan yang miskin, dan kadang-kadang mereka direndahkan. Tuhan sangat tidak berkenan. Mari menjadi orang-orang yang saling mengasihi, saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Kemudian kita baca ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita
dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan kita seperti Kain, waktu adiknya persembahannya diterima menjadi iri. Bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita. Menangislah dengan mereka yang menangis. Intinya, pada istilah sekarang kita memiliki empati. Turut merasakan apa yang bisa dirasakan oleh saudara kita. Amin. Jangan hanya merasakan diri sendiri aja, tapi milikilah kepedulian. Kemudian ayat 16 dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Satu hati, siapapun kita, jangan menganggap dirimu pandai, jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ialah kesederhanaan seperti yang dilakukan waktu Allah menjelma menjadi manusia dalam Tuhan Yesus. Ia lahir di sebuah kandang. Ia lahir di sebuah kandang. Ia kelihatan jauh lebih miskin dari kita ini. Dia memberi teladan. Dia kan raja di atas segala raja. Allah yang maha tinggi, tapi dia lahir dalam kandang. Saudara, marilah kita sehati sedikit. Jangan merasa yang lain mengatakan, wis aku kerjaanku nek pasar kata Om Teko, makanya sama tante tak dipedulikan gitu. Tidak ada hari. Engkau kerja di pasar, engkau kerja jadi anggota DPR, engkau kerja jadi presiden sekalipun sama satu dengan yang lain. Amin. Karena kita satu tubuh. Allah menempatkan kita. Allah menempatkan kita di tempat kita masing-masing. Jelas saudara. Mari jangan merasa mungkin saya di kampung ini saya merasa aku kan lebih dari masyarakat di sini karena aku guru. Aku diajari sama guru. Lain dengan mereka yang kerjanya apa ya, cari rumput gitu. Saudara, di pandangan Allah kita tidak ada bedanya. Amin. Di pandangan Allah nggak ada bedanya apa guru, apa anggota DPR, apa presiden, apa rakyat jelata. Semua dikasih Allah. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita itu lebih tinggi. Seharusnya dalam hati kita bersyukur, Tuhan, siapakah aku? Aku yang tidak berarti, aku yang sedang menuju ke neraka. Aku yang dulu, kalau saya katakan dulu, aku tidak pernah mengenal. Apalagi Tuhan Yesus, Natal saja tidak pernah tahu pada waktu saya masih kecil. Tetapi Allah begitu baik menghantar saya untuk mengenal Tuhan Yesus, bahkan memanggil menjadi hamba Tuhan. Siapakah aku? Aku ini manusia yang sebenarnya tidak ada artinya.
Karena itu Alkitab mengajarkan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah hatimu kepada perkara yang sederhana. Jangan ingin menjadi orang yang waduh. Siapa ya? Mungkin Mbak Iqbal itu bajunya, wah, terus saya lihat hebat. Aku harus beli baju yang lebih hebat dari bajunya Ibu Ipa, supaya aku kelihatan cantik ya, supaya seperti Bu Betty yang panggil Ibu Ipa cantik. Ibu yang cantik gitu ya, panggil ibu Nyoto yang cantik gitu ya, supaya aku itu cantik gitu, dipuja atau dianggap hebat oleh yang lain. Tidak, saudara. Tuhan katakan, bahkan di dalam satu ayat dikatakan, jangan kamu menghiasi dirimu dengan emas permata yang hebat-hebat supaya engkau kelihatan cantik. Semua yang ada di sini yang perempuan adalah cantik. Kecantikan itu yang Tuhan katakan, hiasi dirimu dengan pribadi yang baik. Hiasi hidupmu dengan pribadi yang baik. Hiasi mulutmu dengan kata-kata yang membangun orang lain. Hiasi tingkah lakumu atau hiasi perbuatan tanganmu dengan mempedulikan orang yang memerlukan. Hiasi hidupmu dengan mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau engkau rindu menyelamatkan jiwa-jiwa, jemaat harus lebih dulu saling mengasihi. Jiwa-jiwa diberkati, dibawa oleh Tuhan datang ke gereja ini. Tapi kalau jemaat tidak saling mengasihi, bagaimana jiwa dimenangkan bagi Tuhan? Amin. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Saya tidak mengatakan sesuatu pandangan saya, anggapan tidak, saudara. Saudara dan saya membaca tadi. Benar firman Allah menyatakan yang demikian. Ayat 14-17 saya bacakan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang, bukan hanya kita yang di dalam Tuhan. Mari, balaslah kejahatan dengan kasih. Kalau engkau merasa saudaramu sedang melakukan kejahatan terhadapmu, Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kasih. Saudara, firman Tuhan itu jangan hanya kita tahu ada di pikiran kita, saudara. Tapi firman Tuhan itu harus apa? Hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kita jalani di dalam hidup ini. Saudara, ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan,
Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, coba sebutkan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. jika ia haus, Berilah dia minum. dengan berbuat demikian kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara, seringkali kita itu tidak berpikir yang secara sehat sebagai anak-anak Allah. Kadang-kadang orang menegur kita dikatakan kamu jahat. Padahal dalam hati orang yang menegur itu adalah kasih yang ingin engkau berbalik kepada jalan yang benar. Amin. Saya kadang terpaksa menegur saudara. Saya kadang terpaksa memarahi, tetapi di dalam hati saya bukan saya membenci. Dalam hati saya rindu orang ini diubahkan, mengerti kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Kalau saya tidak berbicara, saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya bersalah di hadapan Tuhan. Kalau saya sedang berkata kepada saudara hal ini, bukan saya benci saudara, karena Tuhan mengasihi saudara. Karena Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mau engkau hidup di dalam satu kehidupan kasih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Korintus 13 sering, apalagi di dalam doa kita baca bahwa kalau engkau orang yang hebat sekalipun, kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Kalau engkau seorang yang dianggap beriman luar biasa sehingga dapat memindahkan gunung, kalau tanpa kasih tidak ada artinya. Jadi kasih, saling mengasihi adalah hal yang hukum. Hukum Alkitab hanya ada 2. Pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Sekarang Yakobus mengatakan, kalau kamu mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaramu, keblinger saudara. Betul tidak? Keblinger saudara. Kalau mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku pasti mengasihi saudaraku seiman. Aku bahkan mengasihi semua orang, apapun keberadaan. Firman Tuhan itu begitu mulia, begitu tinggi, begitu agung. Memang kita tak dapat melakukannya dengan perbuatan kita sendiri. Ayat 11 mengatakan, Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita lihat apa yang kita lakukan untuk saudara kita seiman. Kita sedang melayani Tuhan.
melayani Tuhan. Itulah hidup melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan bukan orang yang kelihatan istimewa, hebat, khotbahnya nggak seperti khotbah saya gitu ya, dan lain sebagainya. Yang melayani Tuhan adalah yang mengasihi saudaranya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata, bukan kata-kata gosip menjelekkan saudara yang lain, tetapi kata-kata kita adalah kata-kata, kita mengatakan, kalau kita baca nanti terlalu panjang ya, kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun saudara. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat, semua kejahatan berasal dari si jahat. Kalahkanlah si jahat dengan kebaikan. Kasih saudara satu dengan yang lain. Amin. Allah itu sangat mengasihi. Kalau firman Allah menegur saudara karena Allah mengasihi saudara. Amin. Satu saat saya itu berdoa. Saya itu berdoa untuk cucu saya laki-laki. Cucu laki-laki satu-satunya saudara. Dan waktu kecil dia itu jadi anak penakut ya. Kepada oyo-oyo saja ketemu oyo-oyo takut gitu ya. Dan saya merasa kalau tidak bisa mendidik anak ini dewasa menjadi anak yang dapat dikatakan ada kelainan jiwa, berbeda dari yang lain. Itulah yang saya ada dalam hati saya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah cucu saya ini akhirnya bertumbuh sehat gitu ya, secara kejiwaan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan, bukankah aku lebih mengasihi cucumu daripada kamu mengasihi cucumu? Tuhan katakan, aku lebih mengasihi cucumu daripada kamu mengasihi cucumu. Tuhan itu sangat mengasihi kita sampai kepada anak-anak yang kecil. Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan ada rencana di dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi kalau kita berdoa di dalam doa, kita berdoa untuk sekolah minggu, kita berdoa untuk kaum remaja, kaum muda, kita berdoa untuk orang dewasa, karena Tuhan mengasihi mereka semua pribadi lepas. Jadi Tuhan juga mengasihi kita yang mungkin kehidupan rohaninya dikatakan seperti Rasul Paulus masih kanak-kanak. Anak yang masih kanak-kanak itu dalam pikirannya apa yang dipikirkan itu yang terbaik. Kalau mamanya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan bilang mama jahat, mama tidak sayang kepadamu. Itu anak, itu anak. Pola pikir mereka masih sempit seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan mengasihi anak dan Tuhan mengasihi juga orang dewasa yang masih kanak-kanak di dalam pola pikirnya. Jadi kalau ada di antara kita yang saudara anggap dia dewasa tapi masih kanak-kanak, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak perlu kita mengatakan yang tidak dianggap. Kita akan berusaha untuk mengasihi. Amin.
Duh, kok nggak ada yang amin ya? Jadi kalau ada di antara kita yang saudara anggap dia kanak-kanak secara rohani, saudara harus mengasihi karena Tuhan mengasihi di. Amin. Jadi adakah di antara kita yang lebih rendah? Tidak ada. Mari kita hidup saling mengasihi. Kita lihat hati kita masing-masing. Jangan lihat orang lain, lihat hati saudara. Bagaimana kita, apakah kita saling mengasihi? Apakah saya mengasihi saudara saya seiman? Semuanya. Karena itu mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan itu pun bahasa cinta. Cinta kasih itu. Mari kita bersama-sama. Ayo singer maju ke depan.
kami kasih yang begitu luar biasa Tuhan. Kasih yang Engkau sudah mengorbankan anakmu yang tunggal bagi kami. Tuhan, biarlah kasih itu mengalir di dalam setiap kami jemaatmu saat ini yang hadir. Sehingga kami boleh saling mengasihi di antara kami ya Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Saat ini juga Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami. Engkau mengajar kami bahasa kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga di tempat ini akan tercipta saling mengasihi di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami bisa melakukan oleh karena Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Kau telah memberkati kami. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih kemuliaan nama Tuhan. Dan kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau akan memakai setiap kami yang ada Tuhan. Sesuai talenta yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan. Kami akan pulang membawa berkas-berkas ya Tuhan. Dan berkat-Mu, damai sejahtera, kasih setia-Mu mengalir di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kiranya setiap kami memberikan kasih Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, ucapan syukur kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya mohon Bapak Wiwin akan berdoa buat perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami semuanya. Dan sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus di rumah Tuhan kami. Mawas diri kehidupan kami seperti sebagai rumah saudara. Saudara kami sangat menghormati dan tidak main-main dengan cara sehingga Engkau akan memberkati dan menguatkan kehidupan kita. Terima kasih. Semua kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang bertugas terlalu ke depan. Kita akan menyaksikan pada satu bukit jauh dari sini. Mari pertama saja.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama. Angkat cawan dengan tangan kanan, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Marilah kita ingat akan darahnya yang telah menebus kita. Kita bersama-sama menyanyikan ada kuasa dalam darahnya.
akan berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit, yang punya sakit penyakit atau yang sedang mengalami sakit. Kita percaya dengan darahnya pasti disembuhkan. Saya mohon Ibu Setiati akan berdoa buat semua ini. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa untuk siang hari ini. Betapa luar biasa kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, dan dengan curahan darahnya boleh membawa mujizat bagi kami masing-masing. Bapa di surga, kami bawa saat ini saudara kami yang sakit, anak, istri atau suami kami Tuhan. Kami percaya oleh curahan darahmu mereka boleh disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak hadir saat ini karena sakit. Kami percaya darahmu akan menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami percaya ada mujizat boleh terjadi bagi kami. Pulang dari tempat ini Bapa, kami boleh membawa damai sejahtera-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam lingkungan kami, di sekolah kami, di pekerjaan kami. Tuhan boleh pakai kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang memimpin, yang menguatkan, yang menyertai, yang memberi kemenangan, dan yang menjadikan kita alatnya yang berguna untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Silakan saudara.